Pemirsa, Observatorium Bosca masih memantau hilal bersama dengan 18 titik pemantauan yang lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk selanjutnya kita bergabung dengan Gilang Ayunda. Ya, Gilang, apakah hilal sudah terlihat di sana? Ya, Afi, memang sambil menunggu hasil dari sidang isbat, pengamatan di Observatorium Bosca juga masih terus dilakukan. Namun hingga saat ini dari Observatorium Bosca memang masih belum melihat hilal, dan ini juga dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah faktor cuaca yang memang saat ini kurang baik, berawan, jadi masih belum bisa terlihat. Dan kita kembali bergabung bersama Pak Hakim. Ya. Gimana Pak Hakim sampai saat ini? Ya, teropong sudah mengarah ke hilal. Karena tadi sudah dikalibrasi dengan matahari, jadi bisa dikatakan bahwa teropong ini punya pointing yang sangat akurat ke arah bulan. Tapi seperti yang kita lihat di situ, bahwa memang praktis kita tidak melihat adanya sekelebat sabit bulan yang kita nantikan. Macam-macam faktor yang menyebabkan ini. Pertama mungkin cuaca di ufuk barat kita lihat berawan. Jadi awan tipis itu juga salah satu yang menghalangi kemampuan kita untuk bisa melihat hilal. Di samping bahwa memang hilal itu sendiri sudah sangat sangat sulit untuk dilihat seperti yang sudah diprediksi melalui hisab. Waktu sudah menunjukkan jam 6:05, jadi kita bisa mengharapkan bahwa hilal itu sudah terbenam. Jadi sampai sekarang dengan hanya 8 menit punya waktu, kami memantau tidak ada penampakan hilal, dan semua teman-teman pengamat di sini sudah menyatakan negatif, artinya tidak melihat adanya hilal di observatorium. Dan sudah ada memang sudah tidak ada waktu lagi ya untuk menunggu karena sudah terbenam. Jam 18.05 bulan sudah terbenam. Dan nanti juga kalau begitu apakah masih akan dilakukan pengamatan di esok hari atau hari ini saja? Karena SOP dari setiap stasiun pengamatan hilal adalah pengamatan hari ini dan besok. Jadi besok juga kami akan melakukan persiapan serupa dan akan merekam dan melakukan streaming pengamatan hilal dari mulai jam 4 sampai waktu terbenam bulannya. Berapa ketinggiannya Pak tadi? Kalau besok diharapkan tinggi 12 derajat, sehingga saya rasa kita punya waktu 1 jam untuk menikmati hilal melalui internet. 12 derajat dibandingkan dengan hari ini yang hanya 1 derajat ya. 1 derajat, besok kemungkinan 12 derajat dan 1 jam. Sekitar hampir 1 jam, 50 menit sabit bulan itu ada di atas ufuk, sehingga tentu aja bisa dinikmati kalau langitnya cerah. Begitu. Tadi selama pengamatan di sini, teman-teman dari FMIPA ITB ada kendala yang cukup berarti di sini? Kalau dari segi teleskop, dari segi manusianya semuanya prima kondisinya. Semuanya semangat memburu hilal. Hanya hilalnya aja yang nggak mau diburu kelihatannya sepertinya. Karena memang hilal kali ini sulit untuk diamati, dan di samping itu kita punya awan tipis yang memayungi di daerah timur atau daerah barat. Laporan yang mirip-mirip seperti ini juga saya terima dari Indonesia bagian timur, yang semua rata-rata melaporkan negatif melihat hilal karena faktor cuaca dan mungkin juga memang karena susah melihat hilal. Dan di Bosca sendiri kan sekarang ini menjadi pusat koordinasi pantauan hilal di 18 titik ya. Sejauh ini sudah ada laporan mungkin terakhir? Saya baru dapat laporan terakhir itu dari Jogja dan Semarang yang memang melaporkan rata-rata negatif melihat hilal. Kita nantikan mungkin semakin ke barat, Lampung, dan sampai ke Loknga. Gitu. Sampai ke Loknga ya, dan di saat ini juga pemirsa, masyarakat bisa langsung menyaksikan hilal ya melalui live streaming yang bekerja sama dengan Kominfo. Bisa dilihat di mana, Pak? Situs hilal.kominfo.go.id atau situs bosca.itb.ac.id. Dan itu bisa real time ya semuanya? Ya, betul. Real time di 18 daerah? 18 titik itu. Jadi tinggal pilih berapa daerah yang ingin dilihat, itu bisa langsung ditampilkan pengamatannya secara langsung. Baik. Lalu nanti untuk rencana pengamatan besok bagaimana, Pak? Ya, besok tim kami akan standby dari jam 4 untuk mengarahkan teleskop seperti biasa ke arah matahari, dan menjelang kurang lebih kita 15 menit sebelum matahari terbenam, teleskop sudah diarahkan ke beberapa objek langit dan terutama adalah hilalnya itu. Sehingga ketika matahari terbenam, teleskop sudah mengarah ke hilal, dan kurang lebih kita punya waktu 50 menit untuk terus merekam dan men-stream citra hilal yang kita lihat. Begitu ya, Dan memang dari pengalaman dari tahun ke tahun pengamatan hilal ini, mungkin Pak Hakim sendiri punya masukan apa yang harus diimprove dari sini? Dukungan dari teknologi jaringan kita memang masih tetap diperlukan, bandwidth yang memadai untuk memungkinkan dalam waktu singkat banyak pemirsa ingin melihat, itu juga diperlukan. Jadi ini masukan penting untuk Kominfo menguatkan jaringannya. Dan kita memberdayakan banyak pengamat di daerah yang sebenarnya punya kemampuan tinggi, namun mereka masih luput dari penjajakan kita. Mereka pengamat-pengamat potensial yang mendedikasikan dirinya untuk pengamatan hilal.
hendaknya mereka dijaring untuk bisa memperkuat basis pengamatan hilal di seantero tanah air. Jadi daripada 18 titik lebih baik 50 titik. Daripada 50 titik mendingan 100 titik karena negara kita luas sekali dan punya 3 zona waktu. Keunggulan inilah yang bisa dimanfaatkan untuk kita membangun satu basis jejaring pengamatan hilal yang baik di Indonesia. Kalau dari metode pengamatannya sendiri antara hisab dan ruqyat, apa yang harus dikembangkan lagi dari keduanya? Karena tentu kan zaman terus berkembang dan perubahan di alam semesta juga terus terjadi. Ini apa yang harus dikembangkan? Hisab harus selalu saling mengisi dengan ruqyat. Hisab yang baik dibangun oleh basis ruqyat dalam jangka yang panjang. Dan ruqyat harus dituntun oleh hisab yang akurat. Jadi dua-duanya saling komplementer satu sama lain. Hisab memprediksi visibilitas hilal dan kemudian mencoba menuntun orang untuk meruqyat dengan baik. Basis data ruqyat yang dibangun akan memperbaiki teori hisab. Dan tentunya algoritma hisab sendiri juga harus akan jauh lebih baik karena algoritma hisab itu hanya bisa disempurnakan oleh verifikasi oleh ruqyat ke depannya. Begitulah ilmu pengetahuan yang sebenarnya bekerja. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan dari Observatorium Bosca Bandung ini pemirsa, hilal tidak tampak, benar begitu ya Pak Hakim? Ya, betul. Dan nanti juga besok masih akan dilakukan pengamatan untuk kembali melihat hilal yang tentunya akan terlihat lebih lama dari sekarang, yaitu 50 sampai 50 menit. Untuk sementara dari Observatorium Bosca Bandung, kembali ke Anda di studio Afi, silakan. Baik, terima kasih Gilang Ayunda atas laporannya dari Observatorium Bosca di Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan pada Jumat 20 Juli, sementara pemerintah masih menunggu hasil sidang isbat. Mengapa Muhammadiyah memilih absen pada sidang isbat? Nantikan pembahasannya sesaat lagi bersama Din Samsudin. Tetaplah di Metro hari ini.